ngobrol di mana itu ya? Di Citos, Pak. Di Citos. Senang, senang saya mengingat itu ya. Kita ngobrol banyak. Kondisi bagus sekarang, Mbak. Bagus, Pak. Bagus. Suara saya lihat lebih bagus dan lebih lincah dalam mengatur artikulasi suara, Pak. Iya, ya apa dari efek dari lidah ya. Hmm. Lidahnya lebih baik ya. Oh ya. Gimana keadaan terakhir, Pak? Saya udah lama juga nggak kontrol, nggak cek. Tapi saya berharap kondisi yang baik ya. Nggak seburuk yang diduga waktu itu ya mungkin ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan ke teman-teman supaya bersemangat teman-teman, Pak. Ini spontan nih Bapak Ibu ya. Pak Raksa itu saya temui kebetulan Bu Asti itu adalah seorang penyanyi tahun 90-an atau 87-an ya. 87-an ya, 87 90 ya. 87 90 ya. Waktu itu lagunya adalah pas saya lupa. Yang itu terkenal banget tuh ya. Waktu zaman-zaman saya kuliah itu. 1 jam saja lah lagunya. 1 jam saja, betul, betul. Jadi Bapak Ibu kalau mau kenal dengan Ibu Asti, nah ini suaminya. Nah, ceritanya Pak Raksa ini terkena kanker di lidah, ya. Di mulut, Pak, Di orofaring. mulut. Apa Pak? Orofaring. Oh, dan itu termasuk kanker yang agak langka. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengetahuan dengan Pak Raksa mengenai kondisi waktu itu. Bagaimana cara beliau melihat suatu masalah dan menghadapi sakitnya dan kemudian sampai hari ini 2 tahun yang lalu bersemangat untuk tetap mendapatkan kesehatan yang diinginkan. Silakan, Pak Raksa. Cerita apa saja. Ini adalah berbagi supaya teman-teman di sini juga, oh ya, ternyata saya juga mulainya dengan seperti itu. Sama seperti Pak Raksa. Karena udah 2 tahun jadi lupa saya. Saya waktu itu bisa bisa merasakan, aduh betapa pilunya sekali Pak Raksa yang ngadepin masalah itu ya. Apalagi saya masih ingat waktu Pak Raksa bilang teman-teman saya itu kadang-kadang mengecilkan hati walaupun maksud mereka adalah menguatkan hati saya. Saya masih ingat kata-katanya, Pak. Ya karena kan itu kan dekat dengan kelenjar getah bening ya. Nah, Ya, jadi kan orang-orang bilang wah perlu mukjizat katanya kayak gitu. ya benar. Iya kan? Kata-kata semoga ada keajaiban. Itu waktu selamat. Itu sebenarnya suatu penguatan yang juga menjatuhkan kita. Iya Karena hanya keajaiban yang bisa menolong kita kan jadinya, Pak. betul, Pak. Betul. Dan itu susah sekali diterima. Tapi gini, saya pengen Bapak menceritakan dari mulai proses awal mula mengetahui sampai keadaan sehari karena sehari-hari hari ini yang saya lihat ini jauh lebih segar, Pak. Jauh lebih segar, lebih bersemangat, lebih gemuk lagi. Iya, iya. Silakan, Pak. Jadi dulu awalnya kan karena kena COVID ya, Pak ya. Ya, Karena kena COVID kan umumnya yang kena COVID itu hilang rasa, ya tidak bisa merasakan makanan segala macam gitu kan. Nah, setelah COVID yang negatif, kok itu rasa itu nggak kembali-kembali juga kayak gitu loh, ya. Dan timbul rasa sakit di sekitar apa pelipih pipi sampai dari kepala sampai ke mulut ya gitu. Lama-lama mulut tuh nggak bisa terbuka, mengecil begitu. Dan sakitnya luar biasa. Akhirnya ke dokter, di biopsi, 2 kali di biopsi, satu yang pakai jarum, satu lagi yang harus dioperasi amandelnya. Di situ hasilnya ya ada CA-nya di situ. Ya, akhirnya saya lakukan dengan kemoterapi dan radiasi. Ya radiasinya 35 kali, kemonya 7 kali. Ya, akhirnya sakitnya hilang. Ya, tapi kan semua jadi terbakar ya. Berat badan saya juga turun 20 kilo waktu itu. oh, Dari 78 sampai 58. Ya. Ya terus saya ikuti pola PMB aja. Pokoknya jauhilah karbo. Saya hanya makan protein aja, telur, 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 telur gitu. Jangan ada kata bosen lah, pokoknya telur terus. Ya di situ ya mulai ya gula darah saya juga makin baik, turun, ya kan. Kemudian ya berangsur-berangsur ya semakin baik kayak gitu. Itu ringkasnya itu Pak. ringkasannya begitu. Ini cepat banget nih. Sebenarnya yang saya inginkan mungkin kan di sini ada teman-teman kita yang sedang baru memulai, Pak. Juga ada teman-teman yang sudah 2 tahunan ini.
2 tahunan ini lebih mungkin karena grup kita itu kan udah 2,5 tahunan, 2,5 tahunan. Nah ceritanya ada beberapa perasaan-perasaan atau persepsi-persepsi yang muncul pada saat mereka mengetahui bahwa dirinya terkena kanker. Bagaimana mengenai, kan pasti kita sebagai manusia wajar ya, wajar kita selalu punya harapan, fokusnya ke depan akan kehidupan kita, keluarga kita, anak kita, bahkan kita sendiri yang tiba-tiba harus tertunda, tertunda, harapannya tertunda, bahkan kadang-kadang terputus. Itu orang-orang yang sudah patah, mirip seperti kemarin Pak Kokoh dia cerita. Terus harapan-harapan itu muncul sampai kemudian mencari berapa cara yang Bapak kemudian temukan, termasuk menggunakan mobil ini. Saya ingin Bapak menceritakan sehingga teman-teman juga bisa merasakan, oh ya saya bisa mempelajari dan bisa menjadikan ini refleksi bagi hidup saya bahwa sebenarnya sakit yang berat ini itu selalu ada cara untuk sembuhnya atau berusaha untuk mencapai posisi tertentu agar kita dalam posisi lebih baik. Nah, tolong diceritakan dengan lebih detail, Pak. Kalau tadi kan singkat banget 3 menit. Nah, mungkin 10 menitan supaya rasa empati Bapak yang bisa berikan ke teman-teman bisa merasuk sehingga teman-teman yang baru mulai, yang masih dalam keadaan hopeless, no direction, ini tujuannya apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Itu juga bisa mengambil cerminan dari cerita Bapak. Oh ya, saya harus bersemangat seperti Pak Raksa. Ya, oh ya, Bapak Ibu sekali lagi Pak Raksa ini tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta. Saya di Pontianak dulu waktu itu kejadian mau atau setelah acara ya, sebelum acara Jakarta atau di Bandung ya atau di mana ya? Di Bandung, Pak. Di Bandung ya, di Bandung. Di Bandung yang waktu berapa tahun sebelumnya. Jadi bukan kemarin ini kejadian, tapi yang lama. Nah, sempat kita di Citos ketemu dengan Pak Raksa. Dan saya bukan di endorse apa namanya, direferensikan untuk ketemu Pak Raksa oleh Bu Kartika namanya. Dan ketemulah dengan Bu Asti dan juga Pak Raksa. Dan kemudian kita bicara kurang lebih hampir 2 jam di sana. Dan saya bisa merasakan waktu itu penuh beban. Saya merasakan sekali. Dan karena saya hanya sebuah apa ya pemberi motivasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang saya miliki, saya harapkan itu bisa dilakukan oleh Pak Raksa. Ternyata bagus sekali progresnya. Nah, tapi silakan Pak Raksa diceritakan ke teman-teman yang mungkin sebagian masih gimana ya. Silakan Pak. Ya, namanya kalau kita dapat penyakit ya itu kan suatu musibah ya. Yang Ya, yang apalagi yang namanya kanker ya. Nah, itu rasanya membuat kita down sekali gitu ya. Mm-mm. Apalagi jika diketahui banyak orang. Nah, ketika itu saya juga sakit saya juga bocor ke teman-teman deket yang influencer ya gitu. Yang hmm, dia masukin ke WA group. Mm-mm. Wah, jadi semua orang banyak tahu saya sakit. Dengan mereka banyak tahu, banyaklah informasi-informasi, saran-saran untuk melakukan treatment atau pengobatan yang macam-macam, ya kan? ya, Itu kita makin bingung lagi gitu ya, banyak makin pilihan. banyak pilihan. Jadi ya cukup cukup membebani juga gitu ya. Tapi ya kita kalau saya tuh fokus dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Eko ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya cukup masuk akal gitu loh Pak. Ya kan? Saya boleh tahu supaya tidak langsung loncat tiba-tiba ketemu saya. Bapak mengerti pengetahuan ini dari siapa dan bagaimana Bapak mencernanya sebagai sebuah pengetahuan yang masuk akal Ya, kita ketika ketemu di itu Pak, kita di situs bertemu itu ya? situs itu ya kan Bapak menerangkan segala macam ya tentang cara-cara pengobatan itu ya kan, dari makanan, dari segala macam ya gitu. Ya kan? Jadi Ya. saya harus memilih. Ini emang logik yang disampaikan Pak Eko. Apalagi dalam setiap pertemuan Pak Eko selalu menyampaikan jurnal-jurnal ilmiah ya yang kita sendiri bisa baca sendiri. Jadi bukan semua itu dari Pak Eko, kepala Pak Eko, tapi Ya, emang betul. Pak Eko dari jurnal-jurnal yang apa ya, yang kredibel begitu. Dari situ ya saya mulailah fokus ya. Fokus saya harus jalani PMB ini, ya kan. Jadi nah di situ menjalani PMB juga cukup berat karena kan tidak lingkungan
belum tentu mendukung, ya kan? Ya. Makanan yang disediakan, makanan apa, ajakan teman-teman segala macam itu kan, waduh, apalagi yang ngirim-ngirim ke rumah, ya, mengirim makanan ini, mengirim buah ini, itu membuat kita, waduh, berat gitu, ya kan? Tapi ya kalau kita percaya dengan metodenya PMB, ya, bahwa jauhi karbohidrat, jauhi gula segala macam, ya, dengan olah nafas, inilah apa, kita bisa merasakannya gitu, ya kan? Karena saya juga kan ada gula, ya, gula saya juga jauh lebih bagus kayak gitu. Ya, walaupun saya belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pak Eko gitu ya, sekian sekian sekian. Nah, tapi saya bisa ngerasain sendiri bahwa dengan metode PMB ini terasa lebih baik lah, terasa lebih baik. Yang ini juga apa, efek akibat radiasi itu semua kan kulit kulit saya rusak semua ya. Mm-mm. Itu cepat itunya apa, recovery-nya cepat ya. Kalau orang bilang kok kulit kamu kok jauh lebih kenceng, lebih bagus kayak gitu ya. Ini mungkin karena ya berkurangnya inflamasi-inflamasi yang disebabkan oleh karbohidrat, Pak, ya. Jadi ya kalau orang saya ngomong 59 tahun hampir 60, orang suka nggak percaya, Ya, ya betul 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 Pak. ya kan? Itu mungkin ya karena kita konsumsinya protein, ya. Jadi jauhi karbohidrat, jauhi gula, ya gitu. Dan berat badan saya juga berangsur-angsur naik ya. Dari 58 sekarang sudah 69. Hmm, Ini saya udah menjaga supaya jangan naik jangan lagi. naik lagi. Iya. Jadi ya alhamdulillah dengan apa yang Pak Eko sampaikan itu bisa lah, bisa membuat saya termotivasi. Nah, ini ada harapan untuk sembuh, ada harapan untuk bisa lebih baik dari segi kesehatan gitu. Dan emang kesehatan juga saya terbantu ya dengan pola hidup seperti itu, kita merasa lebih sehat. Yang dulu sering GERD ya, asam lambung naik, itu juga hilang. Saya nggak ngerti, ya, ya kayaknya otomatis ya, dari pola pola makan itu membuat semua badan jadi lebih enak kayak gitu ya. Ya, Jadi dari situ kita apa efeknya tuh berganda gitu, dari gula lebih bagus, yang tadinya biasanya kencing malam sering, sekarang saya bisa tidur nyenyak, ya lebih enak lebih Pak. enak. Iya. Ada beberapa hal yang saya ingin kulik lebih dalam. Sebenarnya pada saat mengalami kebingungan dengan kesakitan kita, dengan penyakit yang tiba divonis sama kita, bagaimana sih kita menanggapinya, Pak? Dan kemudian bagaimana mencari solusinya itu? Saya yakin teman-teman di sini juga ada sebagian yang masih bingung karena mungkin pertanyaan-pertanyaan juga sama. Saya hanya ingin mengambil satu benang merah bahwa ada persamaan-persamaan pertanyaan dalam hati pada saat awal-awal mendapat sakit, divonis sakit. Dan kemudian bagaimana cara pikiran kita, hati kita untuk mengurai itu sehingga menjadi lebih ringan. Karena biasanya pada saat, mohon maaf Bapak, biasanya dokter misalnya onkologi, ini ada kanker di sini. Itu geledek gitu, geledek. Dan saya yakin Bapak juga mengalami itu. Bagaimana cara Pak Raksa mengurai itu menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga oh ya ini suatu yang bisa di, dicari jalan keluarnya. Silakan Pak. Buat saya sih, saya harus pasrah aja Pak ya, harus pasrah pada yang di atas. Tapi Ya, kita juga jangan putus harapan ya. Jadi kalau kita tetap bersemangat untuk hidup ya, kita melihat jalan harapan-harapan yang diberikan, apalagi ya Pak Eko contohnya, kita harus coba tempuh itu, harus coba jalan itu. Jadi kalau kita udah yakin ya dengan harapan itu akan datang, ya lakukan. kenapa Pak Raksa juga tidak berusaha untuk pasti masukan banyak ya dari teman-teman online ya atau mungkin kolega-kolega kerja kita bahwa oh resep ini digunakan, cara ini digunakan, segala macam alternatif ditawarkan kepada Pak Raksa. Nah, kenapa Pak Raksa justru memilih
ini yang diambil. Dan kenapa tidak mengambil pilihan yang mungkin banyak sekali? Kadang-kadang teman-teman semua itu kan kadang-kadang bingung bahwa semua tawaran penyembuhan itu kan ditawarkan oleh orang-orang yang bersimpati pada kita. Saya yakin Pak Raksa juga merasakan ya. Semua teman-teman kita yang sayang dengan kita, coba kamu ini gunakan ini, coba gunakan ini. Tapi semakin banyak semakin bingung. Tapi kenapa Pak Raksa hanya mengambil satu cara saja, yaitu cara mobi saja, yang diutamakan. Silakan, Pak. Ya jujur aja ini yang paling tidak repot Pak ya, yang paling tidak pusing Oh dan gitu. yang paling murah. Kan kalau orang bilang harus ke Jepang, harus ke Cina, harus ke Penang segala macam. Aduh, pusing ya. Repotnya ngurusnya, belum biayanya segala macam. Ya coba aja jalanin yang paling simpel, paling murah dan emang testimoninya udah banyak kayak gitu. Ya kenapa enggak ya gitu. Ya kan? Oh iya. Kecuali kalau kita udah berapa bulan jalani kok nggak ada Hasil. improvement gitu, nggak ada hasil ya gitu. Tapi saya merasakan ada hasil, ya udah ini cara yang benar menurut saya. Jadi ya kita juga harus jangan apa ya, jangan cuman hanya untuk apa mendengar saja, tapi kita olah apa yang disampaikan Pak Eko, jurnalnya coba kita cek lagi jurnalnya benar atau enggak, testimoninya teman-teman sependerita itu di apa ya dicerna, dipikirkan ya gitu loh. Bener nggak testimoni ini ya gitu. Dan kita harus harus coba juga ya jalan-jalan yang disarankan itu kita harus coba dari Pak Eko itu. Ya. Jadi Eh, simpelnya ya ini tidak merepotkan dan paling murah ya dan langsung kita bisa rasakan lagi. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau andai kata ada yang ingin bertanya, berbagi pengalaman, atau menanyakan bagaimana Pak Aryadi bisa mengurai kerumitan pada saat itu ya, 2 tahun yang lalu. Karena saya merasakan waktu itu auranya, Pak, aura susahnya, aura pedihnya itu terasa juga oleh Bu Asti, dan saya yakin juga kepada anak-anak ya. Dan itu terpantulkan oleh itu saya terasa rasa sekali. Penjelasan dari Pak Raksa cukup. Oh ya, ini makan telurnya berapa banyak Pak Raksa ini dari Bu Titing. Rata-rata siap hari. Silakan Pak. Minimal saya dua 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 ya enam ya minimal. Minimal 6 Iya minimal satu 6 hari. satu hari. Oh iya. Kemudian menu apa saja yang biasa dikonsumsi Pak? Saya dengan telur setengah matang itu udah gue puas Pak, paling gampang. Jadi apa saja dengan segala menu yang telur, wah makan pakai telur gitu. Telur daging gitu ya, itu ya saya suka, udah cukup buat saya sih. Oh gitu ya. Iya. Iya, sebenarnya makanan ini kan enak atau enak sekali kan sebenarnya. Betul, apalagi ada orang bilang, aduh kolesterol kolesterol itu enggak, bullshit itu. Oh, saya merasakan sendiri kok gitu. Iya, iya. Saya yakin mereka tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Raksa. Jadi dengan cerita pendek Pak Raksa itu bisa memberikan apa ya, motivasi pada teman-teman yang masih baru. Saya lihat kalau yang teman-teman udah senior, udah 2 tahunan, mereka tahu apa yang biasa kita lakukan. Tapi yang baru-baru biasa mereka masih up and down. Tapi terima kasih banyak Pak untuk obrolannya. Ini hanya apa? Spontanitas. Spontanitas. Baik, tanpa cheating sama sekali Pak. Ya biasa tanpa cheating.